Di tengah maraknya diskusi tentang dosa dan pahala, serta berbagai bentuk penghakiman yang bisa saja kita temui di akhirat nanti, satu topik yang mungkin jarang dibahas adalah fenomena unik tentang pria yang suka onani dan kehamilan tangan mereka. Hari penghakiman adalah momen paling serius yang bisa dibayangkan. Semua orang membayangkan suasana penuh hikmat, deretan manusia berjubah putih menunduk, dan malaikat mencatat dengan pena bercahaya emas. Namun, siapa sangka, di tengah kesakralan itu, muncul kejadian konyol yang langsung mencuri perhatian semua orang, pria-pria yang berjalan ke depan dengan ekspresi malu-malu, sambil menyembunyikan tangan mereka yang hamil. Ya, hamil. Tangan itu tidak lagi sekadar anggota tubuh biasa. Jari-jari yang dulunya lentur dan bebas, kini membengkak, membulat, seolah-olah siap melahirkan sesuatu. Suasana yang awalnya sunyi berubah menjadi bisikan riuh, ditambah tawa kecil yang ditahan oleh beberapa malaikat. Salah satu dari mereka bahkan terlihat memalingkan wajah, untuk menjaga keseriusannya. Lihat tangan pria itu. Apa dia membawa dosa kolektif? Bisik seorang malaikat pada rekannya. Malaikat lain mengangkat alis, sambil terkekeh pelan. Bukan kolektif, tapi dosa pribadi. Tuhan, yang mengamati semua ini dari singgasananya, hanya menghela napas panjang sambil menahan senyum. Kadang manusia memang terlalu kreatif, gumamnya. Namun, alih-alih menghakimi dengan murka, Tuhan memilih untuk menikmati momen ini, sebagai pengingat betapa absurdnya ciptaannya, sekaligus untuk memberi pelajaran dalam bentuk humor ilahi. Dan di sanalah para pria dengan tangan hamil itu berdiri, mencoba mencari alasan di hadapan malaikat pencatat. Tapi, bagaimana mereka menjelaskan konsekuensi dari kebiasaan yang selama ini mereka pikir tak berdampak? Ini bukan salahku Tuhan. Protes salah seorang pria. Stres zaman modern membuatku begini. Senyum Tuhan semakin lebar, dan dengan nada bercanda, dia menjawab. Stres. Jangan salahkan stres. Kalau tanganmu bisa bicara, pasti dia punya cerita lain. Hari penghakiman ternyata tak hanya menjadi panggung keadilan, tapi juga arena komedi kosmis, di mana Tuhan dan malaikat menikmati sisi lain dari perjalanan hidup manusia. Bayangkan, pada hari penghakiman, saat para malaikat bersiap untuk mencatat semua dosa dan pahala umat manusia. Di tengah kerumunan yang menunggu giliran, seorang pria melangkah maju, dengan senyum penuh percaya diri. Namun, saat malaikat mencatat, ada yang aneh. Tangan pria tersebut, yang seharusnya sederhana dan biasa saja, mulai membesar, seolah sedang mengandung. Para penonton pun berbisik. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini salah satu keajaiban? Disinilah kita perlu mempertanyakan. Apakah onani, yang dianggap sebagai aktivitas pribadi dan penuh rahasia, ternyata memiliki konsekuensi yang lebih besar dari sekadar rasa bersalah? Dalam momen ini, si pria seolah dihadapkan pada pengakuan dosa yang lebih nyata. Tangan yang selama ini dianggap sebagai alat penghilang stres, kini membawa kehamilan yang menjadi simbol dari setiap tindakan yang dilakukannya. Lalu, terbayanglah dalam pikiran kita, bagaimana tangan yang hamil itu bisa menjadi pembelaan saat dihadapkan dengan Tuhan. Ya Allah, tangan ini yang hamil adalah bukti bahwa saya tidak sendirian dalam kejahatan ini. Saya punya teman, saya bukan satu-satunya. Di saat yang sama, si malaikat pun dengan sabar mencatat, tapi tak bisa menahan tawa. Dengan ekspresi setengah serius dan setengah geli, ia berbisik kepada rekannya. Kau lihat itu, ini adalah hasil dari aktivitas penghilang stres yang sangat literal. Namun, apa reaksi Tuhan yang Maha Mengetahui?
Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, dia mungkin hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala, berkata, "Tanganmu mungkin hamil, tapi jangan khawatir. Setidaknya, kau tidak akan sendirian. Banyak yang lain juga punya tangan yang serupa di sini." Di dunia nyata, kita tahu bahwa onani adalah hal yang umum dan biasa terjadi. Namun, dalam konteks penghakiman, humor ini mengajak kita untuk merenungkan betapa absurdnya beberapa konsekuensi dari tindakan kita. Apakah kita benar-benar siap untuk menerima hasil dari setiap keputusan yang kita buat? Apakah tindakan kita, sekecil apapun itu, memiliki dampak yang lebih besar di alam semesta? Momen-momen absurd ini menjadi pelajaran penting tentang tanggung jawab. Apakah kita benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan kita? Atau kita hanya menikmati kesenangan sesaat, tanpa berpikir dua kali? Ketika tangan kita hamil, mungkin itu adalah cara yang lucu, namun tajam untuk mengingatkan kita, bahwa setiap tindakan ada harga yang harus dibayar. Akhirnya, saat hari penghakiman tiba, kita semua ingin tampil baik di hadapan Tuhan. Namun, alih-alih menunjukkan tangan yang hamil, kita seharusnya berusaha untuk membawa catatan kebaikan, tindakan positif, dan rasa bertanggung jawab yang seimbang. Mari kita hindari hamilnya tangan kita, bukan karena takut pada penghakiman, tetapi karena kita lebih memilih untuk hidup dengan bijaksana dan penuh rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Mengingatkan kita bahwa tidak ada tindakan yang sepele, dan bahwa kita harus bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat, sekaligus memberi tawa yang diperlukan untuk menjalani hidup ini. Jadi, mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat, untuk tidak membiarkan tangan kita hamil. Tetapi jika itu terjadi, setidaknya kita bisa menyikapinya dengan senyum dan sedikit humor.